Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hulaimi Eskom MT. Sebelum kita lanjut lebih dalam pembahasan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya saya mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Di sini saya Maloli Deni sebagai pengisi suara, yang kedua Fatma Septiana, yang ketiga Rani Alfiani, yang keempat Sumawati, dan yang terakhir Rabiatul Aini. Sebelum kita lanjut ke inti materi kita, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa sih pembahasan kita pada hari ini. Di sini kami akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Yang pembahasannya berisi tentang yang pertama yaitu pengertian kesehatan lingkungan, yang kedua faktor-faktor kesehatan lingkungan, dan yang ketiga manfaat kesehatan lingkungan. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi tentang kesehatan lingkungan, alangkah baiknya teman-teman mengetahui pengertian lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Kesehatan lingkungan adalah cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan yang berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Yang maksud dari pengertian tersebut yaitu di mana suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Itu sebabnya kesehatan lingkungan adalah yang paling penting dalam kesehatan manusia juga. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Di sini yang pertama ada bahan kimia yang berbahaya. Menurut Organik Kesehatan Dunia, lebih dari 1,6 juta kematian pada tahun 2016 disebabkan oleh paparan bahan kimia tertentu. Beberapa contoh bahan kimia berbahaya di lingkungan adalah logam berat dan racun yang masuk ke pasokan air, dan pestisida berbahaya yang masuk ke rantai pasokan makanan. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan lingkungan kita memburuk. Yang kedua, polusi udara. Seperti yang kita ketahui, polusi udara adalah salah satu penyebab kesehatan lingkungan yang dapat menyebabkan kesehatan manusia dapat terganggu. Di sini ada beberapa contoh polusi udara yang paling berbahaya dan ada di mana-mana, termasuk knalpot mobil dan truk, serta produk sampingan yang mencemari dari proses industri. Namun, banyak polutan udara alami dapat menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya, serbuk sari dan spora jamur sering dikaitkan dengan asma dan alergi. Di sini yang ketiga ada perubahan iklim dan bencana alam. Di sini, isu lingkungan lain yang dampak serius bagi kesehatan manusia adalah perubahan iklim. Dengan seiringnya meningkatnya bencana alam yang mengiringi perubahan iklim bumi, Asosiasi Kesehatan Lingkungan Nasional mencantumkan perubahan iklim sebagai satu-satunya ancaman kesehatan manusia terbesar di abad ke-21. Perubahan iklim mengganggu alam dalam beberapa cara yang dapat menghambat kesehatan dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Hal ini termasuk peningkatan suhu planet dan lebih seringnya hujan lebat dan banjir sehingga dapat meningkatkan risiko lebih besar terhadap penyakit saraf dan pernapasan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi bencana alam seperti kebakaran hutan, angin topan, dan kekeringan, dan juga kadang-kadang mengakibatkan kehilangannya nyawa. Selanjutnya, di sini ada penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Mikroba ada di dalam tubuh manusia. Mikroba atau juga dikenal sebagai mikroorganisme ini juga hidup di air, tanah, dan udara. Sebagian besar tidak memiliki efek negatif bagi kesehatan. Malah banyak mikroba melakukan fungsi biologis penting seperti membantu sistem pencernaan dan kekebalan tubuh kita. Sedangkan mikroba berbahaya yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit lebih sering disebut patogen atau kuman. Kuman ini berbentuk kecil, tak kasat mata atau tidak bisa dipandang oleh mata manusia sendiri.
Makan adalah salah satu cara utama di mana manusia dapat tertular penyakit yang disebabkan oleh mikroba tersebut. Salah satu contohnya adalah keracunan makanan dari E. coli, sejenis bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan dan makanan, dan juga yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan, infeksi saluran kemih, dan efek buruk lainnya bagi kesehatan. Ada sejumlah mikroba berbahaya yang hidup di tanah. Manusia melakukan kontak yang menelannya melalui makanan yang terkontaminasi atau dengan menghirupnya melalui partikel tanah di udara. Tatinus dan metabolisme adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh mikroba yang tertular melalui tanah. Selanjutnya, masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur juga dapat berdampak besar bagi kesehatan masyarakat, seperti jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan serta kurangnya akses air terhadap menjangkau berbagai daerah. Di sini yang terakhir, kualitas air buruk. Pasti kita tidak asing dengan kualitas air buruk. Very Well Health melaporkan bahwa di seluruh dunia lebih dari 780 juta bagi orang tidak memiliki akses ke air minum bersih. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sekitar sepertiga populasi dunia tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak seperti kamar mandi bersih, yang berimplikasi bahwa setiap hari lebih dari 2.200 anak meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Nah, itulah beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dengan mengoptimalkan kesehatan lingkungan, masyarakat dapat mengurangi paparan penyakit serta polutan yang memiliki efek toksik pada tubuh. Manfaat intervensi kesehatan lingkungan dapat meningkatkan kehidupan semua orang serta mendukung tujuan SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang manfaat kesehatan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, menjaga kesehatan lingkungan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu. Terkadang, pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan ketika sakit, kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari olahraga secara teratur, mengonsumsi makan bergizi, dan tentunya lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat terkadang sering tidak kita perhatikan karena kesibukan dalam bekerja, sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yang mengkhawatirkan adalah demam berdarah atau DBD karena dapat menyebabkan kematian. Nah, oleh sebab itu menjaga kesehatan lingkungan sangat perlu bagi kita agar kita juga merasakan manfaatnya, seperti terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga, bebas dari polusi. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir, lebih tenang dalam melakukan aktivitas. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada tips dan trik menjaga kesehatan lingkungan. Di sini yang pertama, harus dimulai dari diri sendiri agar memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut terdalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilih sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan anorganik. Yang keenam, pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar bisa dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Yang ketujuh, kreatif dalam membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Dan yang terakhir, atur jadwal untuk kegiatan kerja gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Oke, itulah materi kita tentang kesehatan lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke, baiklah, itulah hasil pemaparan materi tentang kesehatan lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.